Ayah, Liu Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Liang Jie sudah mati. Masalah ini ada hubungannya dengan Liu Yinyin. Wanita itu harus mati. Dia adalah putri Liu Yuanchu. Apakah aku bilang aku bisa membunuhnya? Li Changfeng berkata dengan tenang, Liu Wenren tidak membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Anak laki-laki itu tahu bahwa jika kamu membunuhmu, Qiumen dan Yuan Shizong akan bertarung. Anak itu punya gambaran besarnya. Layak menjadi salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Pingsu Qiji, ini adalah pengakuan dan pujian dari 7 perwakilan pemuda paling berprestasi di Pingsu. Masing-masing dari ketujuh orang ini berada di alam Dao Hesen tingkat 7 hingga 9, yang dapat digambarkan sebagai masa depan dan harapan kekuatan besar di Pingsu. Ayah, itu saja. Li Yusu bingung. Bagaimana mungkin? Li Changfeng berkata sambil tersenyum, seorang pemuda bernama Lu Yun yang membunuh Jian Liangji. Jika anak ini menggerakkan tangannya, pergi dan bunuh anak ini. Bagus. Li Yusu berkata dengan getir, Liu Yinyin itu, cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Dan Yuan Shizong, jutaan mil jauhnya dari Qiumen. Liu Yinyin dipenjara sejak dia kembali ke Yuan Shizong. Di sebuah lembah, di depan tebing gundul, Liu Yinyin duduk bersila. Di luar lembah, sesosok tubuh datang selangkah demi selangkah. Yinyin, Liu Wenren masih anggun dan mengikuti angin, dan datang saat ini. Bersenandung, Liu Yinyin mengabaikan kakak tertuanya. Dari masa kanak-kanak hingga masa kanak-kanak, Liu Wenren dan Liu Yinyin berkelahi dan memarahi. Hubungan antara kakak dan adik itu baik dan buruk. Namun, tulang yang patah dihubungkan dengan tendon. Bagaimanapun, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Masih marah, Liu Wenren tersenyum dan berkata, ayah telah memutuskan untuk mengurungmu selama 10 tahun. Kamu bisa berlatih dengan baik. Dasawarsa, mendengar ini, Liu Yinyin berkata dengan marah, kamu pasti difitnah. Fitnah, Liu Wenren segera berkata, Liu Yinyin, jangan bersikap kasar. Ayah saya ingin memenjarakan Anda selama 30 tahun. Permintaan sayalah yang menguranginya menjadi 10 tahun. Liu Yinyin mendengus dingin dan berkata, bagaimana dengan Lu Yun? Saya mengirim seseorang untuk mengawasi kota Tianjiang. Tidak apa-apa. Adapun Lu Yun, sepertinya dia telah meninggalkan kota Tianjiang. Anak ini, apakah pria yang ambisius? Ambisi. Liu Wenren tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa yang dia ingin ketiga kota itu lakukan? Bukankah dia hanya ingin menjadi raja, menciptakan kekuatan, dan tumbuh? Liu Yinyin berkata, ada apa? Awalnya dia bilang begitu. Itu tidak palsu. Lagi pula, apa yang bisa dia kembangkan dengan memberinya 3 kota? Tidak bisakah dia tiba-tiba tumbuh seperti 4 gerbang binatang? Gerbang 4 binatang, terletak di timur Laut Pingsu, tinggal di pegunungan Pingtian. Awalnya, tanah pegunungan Pingtian memang merupakan dunia para orc, namun para orc besar telah lama berada dalam kekacauan. Namun siapa sangka dalam beberapa tahun terakhir ini telah diintegrasikan dan dikuasai oleh 4 suku tersebut. Liu Wenren kemudian berkata, dikatakan bahwa mereka yang mengintegrasikan 4 pintu binatang adalah keluarga rubah surgawi berekor 7. Rubah surgawi berekor 7 ini adalah keturunan dari rubah surgawi berekor 9 yang sangat kuat di masa banjir dan kelaparan di masa lalu. Rubah 1 ekor, 1-9 ekor, semakin banyak jumlahnya, semakin kuat darahnya, semakin besar kemungkinan melahirkan orang yang kuat. Liu Wenren tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dikatakan bahwa di masa banjir dan kelaparan, keluarga Tianhu ekor 9 yang asli dapat bersaing dengan keluarga naga besar dan keluarga Phoenix. Pada masa banjir dan kelaparan, rubah surgawi berekor 9 termasuk di antara 10 ras hewan suci teratas. Tentu saja itu hanya legenda. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Konon keluarga rubah ekor yang lahir dengan beberapa ekor melambangkan prestasi. Jika Anda terlahir dengan 1 ekor, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah kaki Anda menjadi 2 ekor, tetapi itu sulit. Namun jika Anda terlahir dengan 2 ekor, potensi pencapaian Anda jauh lebih kuat daripada 1 ekor. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, anak kerajaan dari keluarga Tianhu ekor 9 dilahirkan dengan 9 ekor, dan tidak perlu berlatih. Itu secara langsung merupakan kekuatan dari alam Tao. Bawahan 8 ekor, 7 ekor dan orang lainnya, ribuan juta, sangat kuat. Liu Yinyin mendengarkan kakak laki-lakinya menceritakan hal-hal ini,
dan hatinya juga penasaran. Kakak tertua selalu membaca buku-buku kuno dan modern dan mengetahui banyak hal. Bahkan direktur lama dan kuno di pintu belum tentu tahu sebanyak kakak laki-laki tertua. Bagaimana dengan klan naga? Klan naga, Liu Wenren berkata sambil tersenyum, pada masa itu, klan naga adalah gabungan dari klan naga utama, alam Tao, darah klan akan meningkat dan statusnya akan sangat tinggi. Sejauh yang aku tahu, ada lebih dari 10 pembuluh darah terkuat di keluarga naga di masa lalu. Petik 2. Tentu saja, ini tidak terjadi sekarang. Keluarga naga tersebar dan setiap pembuluh darah adalah kampnya sendiri. Di sana tidak ada tokoh kuat yang dapat menyatukan keluarga besar naga. Tidak hanya klan naga, tapi juga kekuatan para dewa besar di masa lalu. Liu Wenren segera berkata, sama seperti warga negara Lin di Pingsu. Klan Lin, ada apa dengan klan Lin? Dalam beberapa tahun terakhir, warga negara Lin lahir dengan sosok yang kuat dan tak terkalahkan. Dia adalah seorang jenderal yang cakap di bawah tahta Kaisar Dewa. Kemudian, Kaisar Dewa bertempur, dan leluhur warga negara Lin sepertinya telah meninggal, menyebabkan penurunan kewarganegaraan Lin. Liu Yinyin tercengang. Pingsu kecil, secara tak terduga, telah menghasilkan sosok tak tertandingi yang mengikuti Kaisar Ilahi. Bagi ribuan seniman bela diri di dunia, Kaisar Ilahi adalah satu-satunya Tuhan sejati antara langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang mendominasi langit dan bumi. Mereka yang bisa mengikuti Kaisar Ilahi sungguh luar biasa. Dunia ini jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan dan kau bayangkan, jadi. Jangan berpikir bahwa di Dao Haisen itu bagus. Liu Wenren mengajarkan, tentu saja, sangat bagus untuk membandingkan Anda dengan Geng Juling, keluarga Yan, dan keluarga Yue, tapi apa bedanya dengan Tian Zizi asli di luar Pingsu, iblis yang tak tertandingi, dan Tian Jiao tak tertandingi yang lahir di Changyun sebesar itu. Wilayah, apa yang disebut gelar 7 pahlawan saya di Pingsu, melihat seluruh wilayah awan gelap. Changsu, Yunsu, Pingsu, Suanzu dan Yanzu merupakan wilayah Changyun, di luar wilayah Changyun. Liu Wenren menghela nafas, dunia ini terlalu luas. Mungkin beberapa orang tidak bisa keluar dari apa yang disebut dunia tempat mereka berada, sepanjang hidup mereka, apalagi melihat sekilas dunia nyata. Ketika kata-kata itu keluar, Liu Wenren meninggalkan lembah, meninggalkan Liu Yinyin sendirian dalam keadaan linglung. Dunia ini terlalu besar, hal ini berlaku pada alam semesta kuno. Begitu pula dengan dunia baru saat ini. Liu Yinyin menyadari sesuatu, menutup matanya dan mulai merasakan perlahan. Dia harus berlatih lebih keras hanya untuk melihat dunia baru yang sebenarnya. Ledakan, raungan yang mengguncang bumi bergema di langit dan bumi. Inilah dunia tak dikenal yang penuh dengan petir ungu dan hitam. Pada saat ini, sesosok tubuh, berdiri di depan dunia dan waktu yang tidak diketahui, sepertinya ingin melihat sesuatu dari kekacauan tersebut. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu terbang jatuh di bahu pria berbaju biru. Datang dan temui aku. Suara terdengar, 3 kata pendek. Pria di Xingyi melambaikan telapak tangannya dan menghilang. Muncul lagi. Di depan kami adalah surga dengan pegunungan tinggi dan air mengalir serta suburnya bunga dan tanaman. Di surga ini, di tengah kolam, ada bayangan indah yang sedang duduk bersila, seolah sedang berlatih dengan tenang. Nyonya, apakah Anda mencari saya? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata dengan lembut. Ya, di kolam renang dan pavilion, mata wanita itu terbuka dan tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki mata dan gigi yang cerah dan mengenakan kemeja hijau. Penampilannya yang indah dan mengharukan membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Nafas pesonanya yang lembut membuat orang gemetar. Melihat adegan ini, pria berbaju biru tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nyonya, haruskah saya memanggil Anda Ye Yunlan atau Ye Yusi sekarang? Panggil apapun yang kamu mau. Suara wanita itu jatuh dan tangan giok itu menjelajah. Di kolam renang, tirai biru terbentang, membawa pria berbaju biru langsung ke pavilion. Kemudian, di sekitar pendopo, 3 lapis tirai di dalam dan di luar dibungkus untuk menutupi kedua sosok tersebut. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Aku merindukanmu, bukan? Oh, Bu, santai saja. Nyonya, pelan-pelan. Di pavilion, tidak ada yang berbicara secara bertahap, dan hanya suara yang tidak dapat didengar yang dikirimkan. Lama, tirainya terbentang. Di pavilion, 2 sosok bersandar dengan malas. Mo Qingyu,
dengan rambut panjang sedikit berantakan, memangkas rambutnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, "Nyonya, kenapa kamu begitu kasar? Mu Qingyu, kamu pelit dan bagus." Ye Yusi merapikan pakaiannya dan tidak bisa menahan tawa, "Hatiku sangat bahagia, begitu acuh tak acuh di permukaan. Tidak ada apa-apa, haha." Saat Ye Yusi mencibir, tubuhnya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi postur dan penampilan lain dalam sekejap mata. "Kenapa kamu sama lagi?" Mo King terkejut. "Apakah kamu tidak menyukainya?" Ye Yusi bercanda, "Dengan cara ini, kamu adalah seorang wanita dalam nama, tetapi kamu dapat menikmati kebahagiaan ganda." "Benar," Mo Qingyu berkata dengan positif, "Nyonya, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda terlihat seperti Ye Yunlan atau Ye Yusi? Anda adalah orang yang paling saya cintai dalam hidup saya." Memotong, melihat bahwa Mu Qingyu sama sekali tidak memahami adat istiadat, Ye Yusi tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak ada seorang pun dalam darah gembala lamamu. Lihatlah keutamaan anakmu, kamu tahu kamu bukan burung yang baik. Jika aku tidak cukup kuat, kamu pasti sedang menggoda." Mu Qingyu melangkah maju, dengan lembut memeluk Ye Yusi, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidak ada, Muyun adalah Muyun, aku adalah aku." Rasakan kelembutan Mu Qingyu, dan Ye Yusi manis di hatinya. Orang ini memiliki mulut terbaik setiap hari. Setiap kali dia ingin membuat masalah, dia tidak tahan dengan kata-kata manis Mu Qingyu, dan dia senang dibujuk olehnya. "Bagaimana kabar anakmu yang baik sekarang?" Ye Yusi mau tidak mau bertanya. "Bukankah itu anakmu juga?" Mu Qingyu mengusap alisnya dan berkata, "Aku sudah melakukan ekstrapolasi, tapi aku tidak tahu apakah dia masih berada di alam awan gelap di dunia kuno. Periksa, aku ingin, tapi tidak bisa." Mu Qingyu berkata dengan enggan, "Sekarang, 4 orang, Mu Futu, Shen Xuanling, Yusura dan Wu Futian, secara bertahap mulai mengendalikan dunia di masa lalu dan mencari mantan bawahan mereka." Petik 2. 4 dunia Futu, dunia kuno Siva, dunia kuno Futian, dan dunia kuno Shuro memiliki sedikit semangat pada masa itu. Adapun dunia kuno Qing Qiao, Gu Beichen adalah pria yang hidup dalam pengasingan dan kesederhanaan di keluarga Gu. Tidak ada berita, saya tidak tahu hal buruk apa yang dia miliki. Ye Yusi melingkarkan tangannya di leher Mu Qingyu dan berkata, "Di mana Chang Mingyan?" Orang itu telah dibodohi oleh Li Changlan. Meskipun dia adalah kaisar ilahi, pikirannya penuh dengan Li Changlan. Dia adalah tuannya. Saya pikir dia bertekad untuk mengikuti Li Changlan. Ada Tian Yixuan dan Di Yixun. Mu Qingyu menghela nafas dan berkata, "Kemungkinan besar dia akan mengikuti Li Changlan." Ye Yusi bertanya lagi, "Li Changlan pernah menjalin persahabatan antara guru dan murid dengan orang-orang ini, dan itu masuk akal. Apakah kamu menghubungi Sang Gongyu?" "Tidak, Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu. Di antara 18 Kaisar Dewa, seperti Ye Liuli, Kaisar Dewa Kaca, semuanya adalah wanita. Selain itu, Kaisar Dewa Tianyuan Sang Gongyu dan Kaisar Dewa Tianyuan Lin Tianyuan adalah pasangan." Bencana Kapur Yuan. Perang 18 Kaisar Ilahi menjungkir balikkan dunia, menghancurkan alam semesta dan dunia. Pada akhirnya, hanya satu Lin Tianyuan yang meninggal. Kaisar Ilahi benar-benar hampir abadi. Sulit untuk mati, tapi Lin Tianyuan sudah mati. Hal ini sangat aneh. Mu Qingyu segera berkata, dia tidak mempercayai Li Changlan, dan si Tongtian takut melihat Lin Tianyuan mati. Sekarang dia tidak ingin ada hubungannya dengan Li Changlan. Ye Yusi tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bagaimana dengan Suanyuan Ke?" "Kamu bilang Suanyuan?" Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, "Orang ini diambil kembali oleh 4 kaisar dan marsekal. Dia menjabat sebagai kepala klan Suanyuan di alam Suanyuan, tapi dia masih terlihat ketakutan sepanjang hari." Ye Yusi tidak bisa, mau tak mau berkata, "Pria ini, bukankah kamu dan kamu Xiao Yao sudah lama berencana untuk menarik sisimu?" "Itulah yang aku katakan. Tapi setelah dunia ini dan Kaisar Dewa dari kehidupan sebelumnya bergabung, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Apakah menurutmu dia benar-benar bodoh atau berpura-pura?" "Semua mungkin. Siapa yang bodoh jika dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Misalnya, 4 dewa saat ini, Mu Futu, Yusura, Wu Futian, dan Gu Potuo, bertekad menghancurkan Muyun dan Kaisar 9 kehidupan, yang membuat rencana Li Changlan menjadi sia-sia. Mereka berempat benar-benar tidak punya otak. Apakah mereka harus melakukannya? Ada tujuan lain.
Setelah kembali ke dunia kuno Qing Qiao, Gu Beichen, Dewa Qing Qiao, tidak pernah muncul di keluarga Gu, dan selalu mencari putrinya dan mengutamakan putrinya. Benarkah dia hanya mencintai putrinya? Ada juga kehidupan yang hilang Yi Yuan dan Gu Yi abadi. Dan Tian Yixuan dan Di Yixun yang kini bergerak. Dewa manakah yang mudah diprovokasi? Tidak ada yang tahu siapa yang berpikir. Ye Yusi tiba-tiba berkata, jika kamu ingin mengatakan demikian, 18 dewa dan 10 makhluk surgawi, Yun Mingzhao adalah yang paling menyedihkan. Petik 2. Dia sangat miskin. Mu Qingyu tersenyum pahit. Mengapa? 18 kaisar ilahi, 10 makhluk surgawi. Selain Lin Tianyuan dan Wu Qingmeng yang meninggal, hampir semua orang lainnya memiliki berita. Terutama 18 dewa, hanya Yun Mingzhao yang belum bangun. Di mana orang-orang? Tidak ada yang tahu, tetapi semua dewa dan makhluk surgawi yang telah dihidupkan kembali yakin bahwa yang satu ini benar-benar tidak dihidupkan kembali. Apakah kamu tidak akan mati? Ye Yusi bergumam, seharusnya tidak demikian. Mu Qingyu kemudian berkata, saya mendengar bahwa orang-orang di paviliun Tianjing sedang mencarinya. Mereka juga menderita dari bawahannya. Ini sangat pahit. Dia pulih dan kaisar dewa yang terkemuka menghilang. Tidak ada pemimpin. Surga menghukum dunia kuno. Sungguh sebuah tragedi. Yun Mingzhao, ini mengerikan. Jadi kamu menempatkan Yuner di dunia kuno hukuman surga. Itu bukan pengaturanku. Sulit untuk membunuh mimpi Wu Qing setelah pertarungan besar hari itu. 10 makhluk surgawi. Yang kedua setelah 18 dewa. Sulit untuk membunuh satu. Meskipun mimpi Wu Qing belum mencapai puncaknya, ada baiknya membunuhnya, bahkan jika Mu Qingyu berpura-pura mati, bahkan jika tubuh Ye Yusi hancur. Jika tidak, mimpi Wu Qing akan mendapatkan kembali puncaknya dan berdiri di sisi 4 dewa, yang benar-benar merupakan ancaman besar. Di dunia besar surga dan bumi pada masa banjir dan kelaparan, 10 makhluk surgawi teratas tidak dapat menjadi kaisar dewa. Pengorbanan yang paling mungkin dilakukan untuk Ziyuan juga tipis. Tetapi, sekarang adalah dunia baru. Ketika dunia baru terbuka, 10 makhluk surgawi teratas bisa menjadi dewa. Inilah perubahan aturan langit dan bumi. Lebih dari itu, mungkin banyak tokoh top yang tidak bisa hidup di dunia tanpa batas bisa melangkah lebih jauh. Sebelumnya, membunuh makhluk surgawi yang mungkin menjadi kaisar dewa adalah harga yang pantas dibayar. Ye Yusi segera memikirkan satu orang dan buru-buru berkata, korbankan Ziyuan. Bagaimana dengan Kaisar Xuan Hao sekarang? Dia kembali ke Gunung Tianji, tapi dia tidak keluar. Sekarang bagi para dewa besar dan mereka yang tidak memiliki surga, yang paling penting adalah memulihkan alam kekuatan. Mu Qingyu segera berkata, ada juga ayah dan anak Kaisar Ming dan Kaisar Qing. Saya tidak dapat menemukan mereka. Kaisar Qing tidak mengkhawatirkan hal itu, tetapi Kaisar Ming. Mungkin pada hari perpisahan, dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 makhluk surgawi. Oh, kamu terlalu memikirkan dia. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum masam, bukannya aku membencinya, tapi dia benar-benar bisa melakukannya. Melihat dunia baru, yaitu tempat-tempat ini. Adapun sutradara lama dari 10 besar Protoss, mereka sama sekali tidak khawatir. Kecuali beberapa karakter baru lahir, mereka mungkin yang terbaik di era berikutnya. Ye Yusi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jadi, apakah itu ada hubungannya dengan aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak memeriksa apa yang sedang dilakukan anakmu? Batuk, Mu Qingyu kembali ke pertanyaan awal dan berkata, ada 4 Mufutu, 1 Gu Beichen, Chang Mingyan, dan Li Chanlan yang paling canggih. Aku tidak tahu cara apa yang bisa aku gunakan sekarang. Petik 2. Mereka semua tahu bahwa Yuner belum mati, tapi sekarang Yuner telah mengubah asal-usul jiwanya. Mereka tidak dapat menemukannya. Jika aku terlalu memperhatikannya, itu akan membuat para dewa merasa aneh. Petik 2. Jadi begitu. Ye Yusi Fang Kai berkata, tidak peduli siapa dia, biarkan dia berkembang sendiri. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada dirinya sendiri. Itu lebih baik daripada ditemukan oleh para dewa, menemukannya dan membunuhnya lagi. Ye Yusi mengangguk ketika dia mendengar pidatonya. Mu Qingyu benar. Aduh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku masih ingin bingung. Aku sangat kesal melihatmu setiap hari. Ye Yusi menghela nafas. Mu Qingyu berkata, sekarang, aku khawatir beberapa dewa telah kembali merasakannya. Aku tahu aku belum mati, dan kamu belum mati.
Tapi kami tidak banyak muncul. Biarkan Ye Liuli melakukan beberapa hal. Ye Yusi mengangguk. Istana Liuli sangat bagus, tapi aku selalu merasa kurang nyaman dibandingkan Changlan Cloud Hall. Anak-anak kecilku tidak tahu apa yang terjadi. Yang terkasih, tidak mungkin untuk tidak khawatir. Meski Ye Yusi selalu terlihat kuat dan sering memukuli serta menegur cucunya, dia tidak bisa tegas, tapi dia tetap tidak mencintai di lubuk hatinya. Pingzu, kota batu besar, butuh lebih dari 3 bulan bagi Mu Yun, Shen Mugui, Zhao Wenting dan Zhang Xuexin untuk datang ke kota Boulder ini. Dalam 3 bulan terakhir, keempat orang tersebut juga telah memeriksa beberapa tempat di 7 kota tersebut dan mengetahui pengetahuan tentang kekuatan pencak silat di berbagai kota. Singkatnya, hanya satu kata, kekacauan. Selain kota Boulder di depan kami, 4 orang pergi melihat 6 kota lainnya. Ada jutaan orang yang tinggal di setiap kota, tetapi tidak ada aturan di kota tersebut, termasuk beberapa kota kecil dan kota-kota penting yang berada di bawah masing-masing kota. Kota Boulder ini, bukan kebetulan, seharusnya sama. Keempatnya berdiri di luar gerbang kota, memandangi tembok kota yang luas dan gerbang kota yang tinggi. Untuk sesaat, mereka merasa jalan selanjutnya akan sangat sulit. Tepat di bawah gerbang, seseorang menghentikan jalan dan memungut biaya masuk. Apakah ada biaya untuk memasuki kota di tempat rusak ini? Shen Senja kembali dengan wajah terdiam. Jika tidak ada aturan, saya masih tahu cara membebankan biaya masuk. Itu omong kosong. Bayar cepat, 1000 batu Dao Yuan. 1000, kenapa kamu tidak mengambilnya? Senja Shen kembali marah. Hei, kami merampok. Pemimpinnya berkata langsung, setiap orang harus membayar biaya masuk. Kecuali jika Anda berada di alam Dewa Laut, Anda dapat langsung memasuki kota. Slot, siapa yang kamu tegur? Wajah pemimpin itu dingin, dan beberapa seniman bela diri Tao Tai Senjing segera mengelilinginya. Tidak, ini mantra kakakku. Zhao Wenting maju, menyapa sambil tersenyum dan membayar batu Dao Yuan. Sampai mereka berempat memasuki kota, Shen kembali dengan ekspresi marah, jika itu aku, tampar dia sampai mati. Kami di sini untuk melakukan hal-hal besar, bukan untuk membunuh. Sekte roh raksasa, Yuan Shizong, yang membunuh begitu banyak orang. Haruskah di sini terjadi kekacauan, atau kekacauan? Mendengar ini, Shen Mugui pun menjadi tenang. Tapi kemudian, tunggu dulu, bayar biaya masuknya. Apa-apaan ini? Suasana Senja Shen yang kembali tenang kembali tersulut. Kami sudah membayar. Mendengar ini, pemimpinnya tersenyum dan berkata, dibayar. Siapa yang melihatnya? Tepat di gerbang. Oh, pemimpinnya tersenyum dan berkata, yang baru saja Anda bayar adalah untuk Tuan Cheng. Yang perlu Anda bayar sekarang adalah untuk Tuan Su. Izinkan saya mengingatkan Anda, ada level lain di bawah, yaitu untuk Tuan Zhao. 1 kota, bayar biaya masuk kota 3 kali. Sekarang, beberapa orang berpikiran terbuka sepenuhnya. Setelah memasuki kota, 12.000 batu Dao Yuan penuh melayang di air. Ini cukup untuk membeli instrumen Dao dengan kualitas kelas 1. Jika Anda tidak melakukan apapun, keluarkan langsung batu Dao Yuan ini. Bahkan Mu Yun memiliki kemarahan di dalam hatinya. Orang lain tidak bisa menerima Boulder City, jadi mereka pikir Mu Yun tidak bisa menerimanya. Anda harus merebut Stonehenge. Saat ini, keempat orang tersebut turun ke jalan di kota dan menemukan bahwa kota Boulder sama seperti kota lainnya. Jalanannya sangat lebar dan segala jenis bisnis dan toko juga bagus. Namun saat mereka berjalan melewati beberapa jalan lebar, keempatnya juga menemukan masalahnya. Banyak toko besar yang menjual tanda-tanda unik. Toko-toko utama adalah Cheng, Su dan Zhao, yang jumlahnya lebih dari 70%. Memikirkan 3 pos pemeriksaan di luar gerbang kota, keempatnya sudah menebak. Tuanku, ketika mereka berempat melewati sebuah jalan raya, seorang pemuda muncul. Wu Yong, melihat seseorang datang, Shen Mu senang bisa bersama. Dia dan Zhao Wenting menjabat sebagai komandan penjaga di keluarga Tianjia dan Jiangjia. Dalam 10 tahun terakhir, mereka juga memiliki beberapa orang kepercayaan. 20 orang yang meninggalkan kota Tianjiang kali ini adalah orang kepercayaan mereka. Di antara mereka, Wu Yong adalah yang paling kuat dan memiliki 4 tingkat dautai. Dewasa, ikut aku. Dengan itu, Wu Yong memimpin 4 orang dan akhirnya menemukan sebuah rumah di daerah terpencil dan tampaknya miskin di kota Jushi. Memasuki rumah,
Meski dinding bata koridor dan atapnya terlihat tua, namun terlihat sudah dibersihkan dengan cermat. Ini adalah pijakan kita sebelumnya. Wu Yong berkata, silahkan masuk, tuanku. Ketika mereka sampai di aula utama, beberapa penjaga yang datang bersama Mu Yun ada di sana, dan beberapa keluar untuk menanyakan kabar tersebut. Sen Mugui mau tidak mau bertanya, apa yang kamu temukan dalam beberapa bulan terakhir? Wu Yong menuangkan teh untuk beberapa orang, dan kemudian mulai berkata, kota Boulder, ini terlalu kacau. Beberapa orang mengangguk. Ketika beberapa orang dewasa memasuki kota, mereka juga akan melihat ada 3 gerbang tol di gerbang kota. Wu Yong tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Cheng, bernama Cheng City, dikatakan berasal dari Timur Pingsu. Dia menyinggung kewarganegaraan Lin, dikejar dan dibunuh, dan melarikan diri jauh-jauh ke sini. Dia telah berada di sini selama ratusan bertahun-tahun. Ini adalah 6 tingkat Daohai dan Tunggul yang kejam. Tuan Su, yang bernama Su Jiangnan, adalah murid sekte pertama dinasti Yuan. Dia adalah murid alam Dewa Laut. Dia sepertinya telah melakukan sesuatu. Dia diusir dari sekte tersebut dan menetap di sini. Adapun Tuan Zhao, namanya adalah Zhao Zongping. Dia juga orang yang kejam, tetapi informasi identitasnya sangat sedikit. Wu Yong mau tidak mau berkata, ketiganya adalah karakter paling kuat di sisi baiknya dari kota Jushi. Tentu saja, ada lebih dari ini. Selain ketiganya, ada juga beberapa karakter luar biasa yang disembunyikan, yang kemungkinan besar adalah 8 atau bahkan 9 karakter Daohai. Selain itu, ada juga Daohai tingkat pertama hingga kelima. Di kota batu besar ini, bentuklah beberapa kekuatan kecil. Petik 2. Orang-orang ini mengetahui situasi Stonehenge dengan sangat baik, jadi sulit untuk mengetahui cara bertahan hidup di retakannya. Awalnya, kehidupan seni bela diri di kota Boulder berantakan. Ketiga penguasa juga menetapkan aturan, yang membuat kota Boulder terlihat tidak terlalu kacau, tetapi pertempuran, kematian, dan cedera terjadi setiap hari. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Ketika Sen Senja kembali, Zhao Wenting juga merasa masalahnya pelik. Awalnya, ada 8 tingkat platform Mu Yun Tao, tetapi Dao Hai Shizong bukanlah lawan Mu Yun. Mereka berpikir setidaknya ketika mereka datang ke sini, kekuatan Mu Yun dapat menghancurkan beberapa orang yang galak. Tapi siapa tahu, bahkan ada 6 atau bahkan 7 angka di Dao Hai. Sepertinya kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Zhao Wenting tidak bisa menahan diri untuk berkata, apalagi kita bisa menerimanya atau tidak, bahkan jika kita bisa menerimanya, hati orang adalah masalah besar. Mu Yun juga memikirkannya. Setelah mengetahui situasi Stonehenge, dia masih bersedia datang ke sini, tapi dia tidak bodoh. Yang lain menganggap mustahil menerima Stonehenge, tapi menurutnya itu tidak sulit. Tugas yang paling mendesak bukanlah masalah hati manusia, melainkan kekuatan. Bukan masalah baginya untuk menghadapi figur level pertama hingga ketiga di tahap awal Dautai dengan kekuatan 8 kali lipatnya saat ini. Namun sangat merepotkan untuk menangani 4 hingga 6 bobot platform Tao. Terutama di tingkat 5 dan 6, kekuatan Tao terus-menerus seperti laut, dan 8 tingkat platform Tao lainnya sangat sulit untuk ditangkis. Lebih dari itu, Wu Yong melanjutkan, kota batu besar ini secara nominal dimiliki oleh Kaisar pertama dinasti Yuan. Memegang perintah penguasa kota, saudara Lu adalah penguasa kota, dan ada juga rumah tuan kota di kota batu besar itu. Oh, begitu ucapan ini keluar, beberapa orang menjadi sangat marah. Wu Yong berkata sambil tersenyum, kediaman utama kota batu raksasa itu ditempati oleh murid-murid yang dikecam oleh Yuan Shizong di masa lalu. Tentu saja, yang disebut rumah tuan kota tidak memiliki hak sama sekali. Sekarang, rumah tuan kota ditempati oleh sekelompok murid yang telah dieliminasi oleh Yuan Shizong. Ada 3 pemimpin, yang lebih terkenal dan pemimpin. Ketiga orang ini secara alami jauh dari Tuan Cheng, tetapi ada juga beberapa otoritas di kota Jushi. Wu Yong melanjutkan, ketiga orang ini, bernama Fang Zicheng, kedinginan dan kedinginan. Mereka semua adalah orang-orang kuat di 3 alam Daohai. Mereka memimpin lusinan tingkat Daohai, Dautai, dan ratusan Daozu. Mereka semua adalah murid yang ditolak oleh Yuan Shizong. Mereka dikirim ke sini untuk hidup dan mati. Selain itu, Yuan Shizong tidak mengizinkan mereka untuk pergi dari sini. Situasi di kota batu besar ini berantakan. Sen Mogui juga merasakan tekanan saat ini. Ketika Mu Yun mendengar ini,
dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, ayo pergi." "Pergi? Kemana kita akan pergi?" Beberapa orang langsung terlihat bingung. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya adalah penguasa kota yang diutus oleh Kaisar pertama dinasti Yuan. Liu Wen berkata bahwa kota Boulder adalah milik saya, dan rumah penguasa kota secara alami adalah milik saya. Jika Anda tidak bisa menangani Cheng City, Su Jiangnan dan Zhao Zongping, Anda tidak bisa menangani ini. Hancurkan kediaman tuan kota terlebih dahulu." Mendengar ini, Shen Mugui dan Zhao Wenting juga mengangguk. Di satu sisi, Zhang Xuexin berkata, "Membunuh itu mudah, tetapi sulit menerima orang. Bahkan jika kamu bisa membunuh Fang Zicheng, Leng Qingtian dan Guan Qinghan, bagaimana kamu bisa membuat ketiga orang mereka tunduk padamu?" Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Siapa yang menyuruh membunuh ketiganya? Situasinya kacau. Saya tidak perlu menerima semua orang, terima saja pemimpin semua pihak dan biarkan mereka mematuhi saya." Zhang Xuexin mengangkat alisnya. Dia selalu merasa bahwa Mu Yun penuh percaya diri, tapi ini bukanlah hal yang baik. "Ayo kita pergi berempat. Wu Yong, ajak 19 orang lainnya dan sembunyi sebentar di Boulder City untuk menanyakan kabar. Ada baiknya melakukan sesuatu segera setelah hari cerah dan gelap." "Ya, Mu Yun," bersama dengan Shen Mu, Zhao Wenting dan Zhang Xuexin, pergi dari sini dan menuju rumah utama kota Jushi. Ada jutaan orang yang tinggal di kota Boulder, dan terdapat ratusan kota persegi besar dan kecil saja. Tentu saja, ada yang kaya dan miskin di kota-kota ini. Sepanjang jalan, keempatnya muncul di depan pasar persegi. Hampir separuh dari kota persegi ini dibangun menjadi sebuah rumah besar. Di depan mansion, 3 karakter besar tertulis di gerbang yang luas. "Rumah Tuhan." Keluar langsung dari gerbangnya, Mu. "Berhenti." Ketika teguran dibunyikan, 2 penjaga datang dan berkata, "Saya buta. Tidakkah Anda melihat ini kediaman tuan kota?" "Keluar, yang saya masuki adalah rumah tuan kota." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Minggir." Mereka saling memandang dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. "Siapa lagi yang berani membuat masalah di kediaman tuan kota? Kamu tidak bisa mati." Mereka baru saja akan memulai, dan Mu Yun memegang sebuah tanda di tangannya. Token itu seperti batu giok dan kayu, diukir dengan simbol Yuan Shizong. Sementara itu, di sisi lain terdapat tanda batu raksasa, perintah tuan kota. Mereka tercengang. Perintah penguasa kota adalah simbol otoritas. Sebenarnya, tidak ada gunanya, namun pemuda ini memegang perintah penguasa kota, yang melambangkan pengiriman kaisar pertama dinasti Yuan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Sepertinya adik bela diri Yuan Shizong akan datang. Adik laki-laki, apa yang telah kamu lakukan dan dikirim ke kota Boulder ini?" Bagi para murid yang ditinggalkan oleh Yuan Shizong, kota Jushi adalah sangkar. "Berlari, jika kamu berani kabur dari Stonehenge, kamu akan mati." Sekte tersebut menghapuskan mereka dan mengusir mereka ke sini untuk membiarkan mereka hidup dan mati di sini. "Saya bukan murid Yuan Shizong, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Liu Wenren memberi saya tanda ini. Dia memberi saya kota Jushi. Mengirim." Begitu kata-kata ini keluar, mereka saling memandang. "Berhenti bicara omong kosong." Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Semua murid yang datang ke sini mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan menjadi penguasa kota, tapi nak, tahukah Anda? Rumah penguasa kota memiliki namanya. Jika murid Yuan Shizong kita tidak melakukannya, bersatu, mereka tidak akan bisa tinggal di kota Boulder ini." 5110. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Melihat kedua orang itu tertawa terbahak-bahak, Mu Yun tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Fang Zicheng, Leng Qingtian, Guan Qinghan. Saya ingin melihat mereka. 3 kakak laki-laki dan perempuan, kamu bisa melihat apakah kamu ingin bertemu mereka." Salah satu dari mereka mencibir, "Semua murid baru harus menghormati murid lama. Apakah kamu punya batu Dao Yuan, Dao Dan, atau Dao Qi? Keluarkan." "Kamu." Mu Yun tidak berdaya. Dengan itu, dia langsung melangkah keluar dan memasuki mansion. "Mati." Keduanya langsung membunuh. Tapi saat berikutnya, Mu Yun mengangkat tangannya dan langsung mengepalkan telapak tangannya. Klik, klik, retakan itu terdengar. 2 dautai 3 kali lipat, di mana lawan Mu Yun. Bang bang.
Di luar aula depan kediaman, dua sosok jatuh ke tanah dan melolong dan menjerit, yang langsung menarik perhatian banyak orang di rumah Tuan Kota. Siapa yang berani? Suara malas terdengar saat ini. Saya hanya melihat seorang pemuda berusia awal 20-an, dikelilingi oleh lebih dari selusin orang, berjalan keluar perlahan. Siapa kamu? Lancang. Di samping pemuda itu, seorang pria berteriak, tidakkah kamu berlutut dan memberi hormat ketika melihat kakak senior Fang? Kakak bela diri Fang. Apakah kamu Fang Zicheng? Fang Zicheng juga melihat ke arah Muyun. Di kota batu besar ini, dia memiliki gambaran di hatinya bagi mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu. Pemuda di depannya bukanlah termasuk orang yang tidak bisa dia provokasi. Muyun berkata langsung, saya adalah penguasa baru kota Jushi, yaitu penguasa setelah kota Jushi. Anda harus tunduk kepada saya. Ketika Muyun mengatakan ini, lebih dari selusin orang tercengang, seolah-olah sedang melihat orang bodoh dan Muyun. Apakah orang ini baik-baik saja? Itu mereka. Mereka sudah lama berada di Boulder sehingga mereka tidak berani mengatakannya. Entah tinggal di rumah Tuan Kota atau Tuan Kota. Ada banyak naga kuat dan ular lokal di kota Boulder ini. Dari mana asalmu? Kakak senior Fang, aku akan mematahkan kepalanya dan melihatnya. Di sisi Fang Zicheng, seorang pemuda dari alam Dewa Laut langsung keluar, meraihnya dengan telapak tangannya dan memotret Muyun di udara. Melihat tindakan langsung pemuda itu, Muyun bersikap tidak sopan. Saat telapak tangannya digenggam, kepalan tangan dan tenda mengembun, berubah menjadi hari besar, dan langsung membombardir. Boom! Saat berikutnya, sosok pemuda itu mundur, langsung menghancurkan beberapa dinding, jatuh ke tanah dalam kebingungan, dan sosoknya berhenti begitu saja. Pemuda yang jatuh ke tanah memuntahkan darah dan menjadi pucat. Adegan ini mengubah pandangan semua orang. Dautai 8 kali lipat. Pemuda ini adalah alam dewa Dautai beruas 8, tapi dia bisa memukul orang kuat Dauhai dengan satu pukulan. Saat ini, dua tim lagi keluar dari halaman belakang. Pemimpin salah satu tim adalah seorang pemuda kekar dengan tubuh tinggi dan janggut gundul. Tim lainnya adalah seorang wanita langsing dan anggun dengan pakaian warna-warni. Ketika mereka melihat Fang Zicheng, mereka tidak menyapa, tapi mata mereka tertuju pada Muyun. Apakah kalian semua di sini? Melihat adegan ini, Muyun tersenyum dan berkata, sudah sewajarnya aku tidak perlu membuka pemberitahuan itu satu persatu. Mulai hari ini, saya adalah pemimpin balai kota-kota batu raksasa. Anda telah berpisah dari Yuan Shizong, jadi Anda bukan lagi murid Yuan Shizong, tetapi bawahan saya. Keduanya yang datang tercengang saat mendengar ini. Pemuda berjanggut itu berkata dengan takjub, Fang Zicheng, apa yang terjadi? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Fang Zicheng tidak punya cara yang baik, orang ini, seperti orang bodoh, membuka mulutnya dan berkata bahwa Liu Wenren memberinya kota Boulder. Dia ingin menjadi penguasa kota lagi dan biarkan kami mengabdi. Begitu kata-kata ini keluar, mereka semua saling memandang. Itu mudah. Muyun berkata langsung, kalian bertiga, menangkan aku dan bunuh aku. Ini milik kalian. Dengan itu, Muyun melambaikan telapak tangannya dan batu Daoyuan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Jutaan batu Daoyuan berdetak di ujung jari Muyun. Jutaan batu Daoyuan. Fang Zicheng, Leng Qingtian dan Guan Qinghan benar-benar terpesona. Ketika mereka dikirim ke kota batu besar ini, bisnis utama ditempati oleh ular lokal Cheng Ye dan Zhao Ye. Meskipun mereka juga mengorganisir sesama murid untuk melakukan bisnis, batu Daoyuan yang mereka peroleh tidak cukup untuk budidaya. Kaisar Yuan Shizong mengeluarkan perintah kematian, dan mereka tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Habiskan seluruh hidupmu di sini dan tidak bisa melihat masa depan. Tapi sekarang, ada orang bodoh yang mengirim batu Daoyuan. Jangan menjadi putih. Muyun berkata langsung, kalian bertiga adalah pemimpin di sini, bukan? Menangkan aku, bunuh aku, dan batu Daoyuan itu milik kalian bertiga. Jika kamu kalah dariku, kamu harus berlindung padaku. Ketika Leng Qingtian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang bodoh lainnya yang tidak mengetahui keagungan langit dan bumi. Jelas ini bukan yang pertama kalinya. Muyun lalu berkata, akan kulihat apakah itu bodoh nanti. Jika kamu bertarung di rumah Tuan Kota, aku khawatir seluruh kota Boulder akan menderita kerugian besar. Miliki keberanian, ikut aku. Fang Zicheng berkata, lebih baik pergi ke luar kota, tetapi lokasinya bukan pilihanmu.
Siapa yang tahu jika kamu berencana menjebak kami? Kalau begitu katamu, kota Jushi terletak di bagian paling barat Pingsu, berbatasan dengan Yanzhou, dan pegunungan kera besar terpisah di tengahnya. Pegunungan kera besar merupakan pegunungan besar yang membentang dari barat ke utara, hampir berbatasan dengan Gunung Dayan. Itu juga merupakan garis pemisah Yanzhou dan Heping. Fang Zicheng berkata sambil tersenyum, di pegunungan kera, ayo. Tidak masalah. Mu Yun segera berkata, kalian bertiga menungguku di sini, aku akan kembali. Kata-kata itu jatuh, dan awanmu berubah menjadi pita dan menghilang. Fang Zicheng, Leng Qingtian dan Guan Qinghan juga langsung mengikuti. Di halaman, hanya ada 3 orang kepercayaan, Shen Mugui, Zhao Wenting dan Zhang Xuexin. Saat ini, Shen Mu kembali dan berkata, Lao Zhao. Hah, ambil slip giok dan daftarkan semua orang ini. Mengapa mendaftar? Kamu bodoh. Lao Lu memenangkan 3 orang dan rumah tuan kota adalah milik kita. Pada saat itu, kita harus mencatat semua orang dan membawanya kembali ke rumah tuan kota. Shen Mugui berkata dengan serius, kediaman tuan kota memiliki ratusan pilar Tao, lusinan platform Tao, dan Daohai. Ini adalah titik awal kekuatan kami. Di masa depan, kami akan memulai sekte ini. Kami harus mengikuti langkah-langkah dan membangun aturan. Zhao Wenting mengeluarkan slip giok dan bersiap untuk merekamnya. Tetapi saat ini, orang kepercayaan Fang Zicheng, Leng Qingtian dan Guan Qinghan memandang mereka seperti orang bodoh. Ayo, beritahu kami nama, kekuatan, dan apa yang telah kamu lakukan dan siapa yang telah dikirim ke kota batu raksasa ini. Sua-sua, begitu pidato kembalinya Shen Mu jatuh, puluhan orang yang hadir menawarkan senjata mereka satu persatu, melihat kembalinya Shen Mu dengan ketakutan. Zhao Wenting menjadi pucat dan berbisik, kalau tidak, tunggu. Ya, kami sedang terburu-buru. Lusinan orang saling memandang dan melihat mereka lagi. Bodoh sekali.